itu lahir dari proses. Ada proses, ujungnya mulai dari perencanaan itu sampai nyoblos terakhir. Ini ujung sedikit ini. Cuma sedikit. Ini dan ini adalah satu rangkaian peristiwa yang utuh, peristiwa hukum yang utuh. Karena itu nggak bisa dilihat sepihak. Itu sebabnya saya mengatakan, tadi saya bilang kan, mahkamah ini tidak boleh jadi mahkamah tambah-tambah, kurang-kurang, dan bagi-bagi. Atau mahkamah kalkulator. Karena kalau begini dihitung gampang, pergi di Tanah Abang itu mereka hitung itu pakai kalkulator jelas kok. Ini dapat sekian, selesai, oke menang. Iya betul. Masalahnya adalah kemudian apakah DPKTB ini kesalahan yang ada, misalnya memang terbukti ada kesalahan, adalah sebagai satu bentuk kecurangan, karena kecurangan berarti menguntungkan pihak tertentu. Bagaimana argumentasinya? Begini. Ini barang tidak punya landasan hukum. Untung sana atau untung sini tidak penting. Dia harus by law proses ini. Itu saja problemnya. Untung di sana, kalau dia by law untung di sana, alhamdulillah. Untung di sini, alhamdulillah. Kalau by law, ini kan tidak. Terus bagaimana caranya Anda bilang itu halal? Oke, berarti kembali lagi ke dasar hukumnya ya, dasar hukum. Saya minta. Tapi ini kan pendapat saya, ya. Nanti mereka bersembilan ini yang konsono ini nanti nimbang. Betul. Ini juga nanti nimbang. Kalau tengahnya kita ya. Yang jelas terima. Nah, saya mau minta komentar ke Mas Arief dulu. Bagaimana Mas Arief? Setiap yang kami lakukan itu ada dasar hukumnya. Kalau DPKTB itu kami tuangkan di dalam peraturan KPU. Dan KPU diberi otoritas untuk membuat peraturan. Jadi terjemahan dari undang-undang itu kami tuangkan dalam peraturan. Nah, sejak kami merencanakan, mendiskusikan, sampai pada bagian akhir menetapkan peraturan itu, kami mengajak banyak orang, melibatkan banyak orang, termasuk salah satunya adalah peserta pemilu. Memang belum ada peserta pemilu Pilpres, tapi pileg sudah, dan mereka lah yang punya hak sebagaimana ketentuan undang-undang untuk mengajukan pasangan calon presiden. Nah, mereka kita libatkan sampai dengan kami menetapkan, tidak ada problem soal itu. Nah, kemudian yang kedua, seluruh warga negara yang punya hak atau memenuhi syarat sebagai pemilih, dia punya hak konstitusional. Ya. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa DPKTB inkonstitusional, pertanyaannya, yang inkonstitusional hanya pemilih yang ada dalam DPKTB 1,5%, atau pemilih yang kalau menurut Pak Margarito berarti kan konstitusional yang ada dalam DPT itu jumlahnya 98,5%. Apakah bijak ketika kita mengatakan 1,5% ini inkonstitusional, yang kemudian mengubah atau membatalkan termasuk yang 98,5% yang dalam kacamata Pak Margarito berarti dia konstitusional karena didata di dalam DPT yang ada dalam konstitusi kita. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kita menilai? Hukum itu dibuat dengan sekurang-kurangnya untuk dua prinsip. Satu, kebenaran, dua, keadilan. Mungkin dalam kacamata konstitusi yang benar adalah ya nggak pakai DPKTB, mungkin begitu. Walaupun kami mengatakan bahwa ini sebenarnya berlandaskan konstitusi. Yang kedua, harus memenuhi rasa keadilan. Adil nggak kita membatalkan dengan argumentasi seperti itu, kita membatalkan 1,5, tapi juga membatalkan yang 98,5. Bagaimana komentar Mas Ermanto soal perdebatan ini? Memang keputusannya nanti Hakim MK, tapi Anda sebagai observer gitu melihatnya bagaimana? Jadi saya pribadi sebagai pengamat melihat bahwa di sini kita tahu tujuan suatu hukum adalah pertama terkait dengan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kebermanfaatan. Oke, dalam konteks kepastian hukum, saya pribadi sepakat sebenarnya mengenai DPKTB ini kan sudah diformalkan secara yuridis formal dalam peraturan KPU, yang itu dianalogikan sebagai pengejawantahan atau tindak lanjut dari Undang-Undang Pemilu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari aspek keadilan, ini kalau kita tarik pada garis filosofis, ini menarik sebenarnya. Kalau kita cermati juga pendapat dari merefer dari pendapat keterangan saksi ahli dari pihak KPU bahwa di sini sebenarnya DPKTB ini adalah untuk mengakomodasikan hak konstitusional warga negara. Nah, kita berbicara dalam konteks hukum dan keadilan. Ini suatu hal yang patut kita hargai dari aspek keadilan dan kebermanfaatan, mungkin dari faktor sosiologis. Ternyata nanti kita nilai di sidang MK apakah misalkan
benar-benar terjadi kecurangan dari sisi DPKTB, apakah itu juga sudah dapat dinilai sebagai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Tapi quote saya yang terpenting di sini kita berbicara dari aspek hukum dan keadilan. Ya, kalau misalnya melihat dari kasus-kasus yang ada, kita ambil kasus dari Mahkamah Konstitusi, jika dihadapkan pada soal hukum dan keadilan itu, bagaimana menemukan titik tengahnya ini dari pengalaman-pengalaman yang ada? Iya, jadi begini, sebenarnya kembali lagi pada konteks 4 hal fundamental tadi, bahwa pembuktian harus relevan, diterima, kemudian diperoleh melalui suatu prosedur yang melawan hukum atau tidak, dan hakim berhak mengevaluasi. Lah nanti terkait dengan prinsip yang keempat, fundamental yang keempat, apabila nanti di dalam proses persidangan pembuktiannya nilainya sama, misalkan 50-50, itu kita harus ingat ada suatu prinsip atau fundamental bahwa majelis hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan pihak termohon atau tergugat. Itu saya kalau mengutip dari 4 fundamental pembuktian dari The Law Evidence di dalam bukunya Ian Dennis. Oke. Nah, Bung Margarito tadi komentarnya Mas Arief adalah mengapa membatalkan yang 98,5. Saya mau tanya begini, sederhana aja begini, supaya ini gitu ya. Ini teh ini kalau dicampur dengan oli, Anda bilang teh sah nggak? Sah nggak? Ini peristiwa yang utuh, peristiwa hukum yang utuh. Lalu di dalamnya ada hal yang dalam penilaian saya ini nggak sah. Anda bilang itu sah? Tapi bahwa pertaruhannya 98,5, ada banyak pertaruhan yang harus dihadapi bangsa dan negara ini. Setuju. Apakah kalau begitu untuk apa Anda bikin konstitusi yang memungkinkan ada sengketa? Ya, kenapa Anda bikin konstitusi yang memungkinkan ada sengketa kalau demi bangsa ini? Kalau begitu, kenapa Anda mesti bikin prinsip pemilu? Begitu kan, sehingga bikin saja pemilu, bagaimana caranya halal dan haram dicampur dan sah. Tapi sejak awal tidak dipermasalahkan soal DPKTB pada saat dengar pendapat undang-undang itu tidak pernah dipersoalkan sejak awal. Nanti sudah selesai orang sadarin, wah itu gue rugi nih, begini. Oh, jadi ketika rugi itu ya berperkara ya? Oh, begini, gue rugi nih, gue perkara. Itu wajar? Tapi begini, sebentar. Jadi begini, sebenarnya mungkin Bang Marus juga mengenal apa yang dikenal dengan suatu positivisme hukum. Bahwa ketika suatu produk hukum itu kalau sudah dinyatakan sah berlaku, ya apapun harus kita ikuti. Karena proses kalau kita berbicara mengenai kebermanfaatan, keadilan, dan bagaimana nanti peluang terjadinya konflik-konflik ketika diberlakukan, itu sudah terjadi pada proses ketika pembentukan produk hukum ini. Nah, menurut saya alangkah arif dan bijaksananya apabila peraturan KPU terkait dengan DPKTB ini dinilai tidak membawa nuansa keadilan atau kebermanfaatan, nanti gugat saja ke Mahkamah Agung, di judicial review gitu. Dan bukan bukan dalam konteks ini gitu. Nanti mungkin dengan landasan atau ini kan bukan cara pandang hukum, ini kan bukan hukum, ini kan soal Arif Budiman, Arif Hidayat dan segala macam. Ini bukan soal hukum, bukan soal norma ini yang bicara ini. Bukan soal norma. Saya berbicara soal norma. Enggak norma tidak. Kalau norma Anda salah, lapor, review. Iya, bahwa begitu dinilai lapor. Jangan begini, jangan begitu. Itu bukan hukum. Oke, nanti kita akan bahas dulu. Pasti banyak yang mau ditanggapi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, masih seru perbincangannya. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Bincang Pagi.